Di antara kekhususan, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba, ditanamkan di dalam hati musuh-musuh itu rasa takut. Dalam hadis dijelaskan, rasa takut itu ada dalam musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masirata syahrin, dalam perjalanan 1 bulan. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diukur dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Mesir, perjalanan 1 bulan zaman itu. Menuju kekuasaan Heraklius di Syam, perjalanan 1 bulan. Menuju Persia, perjalanan 1 bulan. Semua musuh-musuh yang ketakutan itu, kalau ditempuh perjalanan pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan 1 bulan. Maka siapapun yang mengikuti gerak langkah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka musuh-musuh akan merasa cemas. Hartanya banyak, kekuasaannya tinggi, tapi tidak dapat tidur lelap di tengah malam karena rasa ketakutan. Takut bukan karena persenjataan yang luar biasa, takut bukan karena kekuasaan yang diambang batas, takut bukan karena banyaknya harta yang berlimpah, tapi ketakutan yang datang sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dicabut Allah rasa takut itu dari dalam hatinya. Ala inna awliya Allah, ketahuilah para wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak lagi merasa takut, mereka tidak lagi merasa cemas, karena mereka selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma dhannuka bithnaini, kalau kau sangka kita di dalam Jabal Thur ini hanya berdua bersamaku wahai Abu Bakar Siddiq, fallahu thalithuhuma, maka sesungguhnya Allah ketiga, aku, engkau, dan ada Allah bersama kita. La tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah senantiasa bersama dengan kita. Kebersamaan dengan Allah itulah yang ditanamkan dalam 2 rakaat di tengah malam, saat sepi, tidak ada keluarga, tidak ada kawan, tidak ada sahabat, tidak ada suara, tapi kita sedang menanamkan rasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa sunyi di tengah keramaian, ramai mata manusia memandang, tapi merasakan ada satu pandangan yang menusuk dalam qalbu, pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa ramai di tengah kesunyian, tidak ada manusia bersamanya, di dalam penjara yang gelap gulita, di dalam kerak bumi sendirian, tapi tidak pernah merasa sunyi. Mengapa? Karena bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang percaya dengan Allah, ista'inu, minta tolong kepada Allah, bisabri, tahan hawa nafsu, tahan sumpah serapah, tahan jangan ada pikiran macam-macam suuzon kepada Allah, wassalah, perbanyak salat, berbanyak munajat, tempelkan kening ke bumi. Kalau makhluk di bumi tidak lagi ada yang mau menerima kata-katamu, maka menempelkan kening ke bumi, bermunajat kepada Allah, maka makhluk-makhluk di Allah, makhluk-makhluk yang berada di langit, para malaikat akan mengabulkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika dia sedang berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kalaulah dekat dengan Allah itu hanya berada di samping Ka'bah, betapa kasihan fakir miskin yang tak ada uang mengurus visa untuk sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, orang yang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia bersimpuh sujud, dia merasakan kemesraan, berdua-duaan, bersama, kenikmatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hayatu fi zilalil Qur'an ni'mah, hidup di bawah naungan Al-Quran ni'man la ya'rifuha illa man dzaqaha, tidak ada yang dapat merasakannya, tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Bercerita tentang rasa yang dirasakan oleh ahli dzauq, orang-orang yang merasakan kebersamaan dengan Allah, tak dapat diungkapkan oleh orang-orang
yang hanya baru merasakan kebersamaan dengan manusia. Itulah mengapa kita diajarkan di tengah malam bersimpuh sujud berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Orang yang berada di dalam tembok yang kokoh, berada di dalam rumah yang besar dengan segenap pengawalan, tak dapat tidur malam karena ada rasa takut dalam hatinya. Dari mana takut itu datang? Dari Allah sebagai hukuman. Orang yang sedang dikejar-kejar musuh, berada di dalam perut bumi, berada di dalam gunung, terowongan, gua, di dalam gunung gelap gulita, tidur lelap, tak ada rasa takut. Dari mana hilangnya rasa takut itu? Dari Allah sebagai nikmat. Rasa takut sudah habis, rasa takutnya sudah hilang bersama dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.